Sepi order padahal sudah ada di GoFood, udah ada juga di GrabFood, dan mungkin kamu juga udah ada di ShopeeFood. Tapi ternyata keadaan yang sekarang berbeda dengan keadaan yang dulu. Kalau dulu mungkin kita bisa langsung upload ke platform istilahnya apa ya, delivery online ya dipanggilnya ya. Itu kita sudah langsung dapat orderan dari aplikasi mereka. Sekarang beda keadaannya. Dan dalam episode kita kali ini, di dalam Digital Dive with Yosef Abbas kali ini, kita akan membahas secara dalam kenapa ya sepi order padahal sudah ada di platform delivery online tersebut. Nah, di episode kali ini saya akan sharing sebetulnya ada apa saja sih langkah-langkah untuk membangun, saya bilang ini adalah pasukan promosi outlet ya, terutama kalau kita punya sebagai merchant di platform delivery online di kuliner, itu biasanya kita promosi outlet kuliner. Nah, tapi gimana caranya? Dalam episode kita kali ini saya akan memberikan langkah-langkahnya 5 langkah supaya ada pasukan promosi outlet kuliner sehingga kamu nggak perlu buang-buang gaji bulanan untuk membayar tim sales untuk promosi outlet kamu di platform delivery online tersebut. Nah, memang sekarang ini faktanya banyak yang dulu tuh masuk ke platform delivery online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood itu berhasil. Tinggal yang penting kalau ada yang beli di sana kan mereka juga punya potongan platform ya. Ya kita akan berbagi dengan potongan platform yang sebagai syarat di tempat mereka agar kita bisa jualan. Tapi sekarang tuh keadaannya sudah sangat berbeda dan mungkin kamu juga yang berbisnis menggunakan platform delivery online ini juga merasakannya. Jadi udah masukin ke semua platform, bahkan mungkin kalau sekarang itu ibaratnya kita lebih dari satu ya, karena semakin banyak kita buka di platform ya rezeki kan semakin luas, kita nggak tahu akan nanti boomingnya itu di platform apa. Jadi masukkan ke GoFood, masukkan ke ShopeeFood, masukkan ke GrabFood, dan sekarang yang kita temui adalah semuanya sepi ya, kalau kita tidak melakukan apa-apa dan hanya masukin foto produk kita saja ke sana. Nah, di episode kita kali ini kita ingin membuka perubahan yang terjadi di platform tersebut, terutama pernah nggak kamu merasakan atau berpikir setelah daftar udah masuk ke sana katanya banyak customernya ternyata kok malah sepi? Karena faktanya sekarang udah banyak yang menggunakan platform-platform tersebut dan banyak juga restoran-restoran yang udah masuk ke sana yang besar maupun yang mulainya dari rumah. Jadi ibu rumah tangga pun misalnya kita baru mulai anak kuliahan pun itu ya bisa mendaftar di platform delivery online tersebut. Sehingga memang nggak bisa kita tutupi bahwa saingan kita tuh banyak banget ya di sana ya. Setuju ya? Dan ini makanya makin kesini kita makin membuat harus ada nih strateginya. Gimana caranya supaya kamu juga bisa bangun pasukan promosi kamu sehingga bisa stand out, lebih kelihatan dibandingin dari ratusan merchant, ribuan merchant yang ada di aplikasi-aplikasi tersebut dengan jualan yang mungkin mirip dengan jualan kita juga, produknya, menunya juga kurang lebih sama dengan kita. Nah, gimana caranya? Adalah kita menggunakan pasukan yang nggak perlu digaji tiap bulan, alias sebutan saya adalah lewat afiliator. Nah, sekarang itu ada mulai perbedaan besar ya. Kalau dulu memang kita lihat yang terjadi itu memang platform delivery online ini tuh satu-satunya cara kita untuk berpromosi dengan memasukkan produk ke sana. Sekarang ada platform delivery-nya, ada istilahnya platform promosinya. Ini beda nih, dua hal yang berbeda. Kalau kita lihat delivery online, makanya fokusnya bukan marketing, fokusnya ke apa? Ya delivery, namanya platform delivery online. Jadi untuk delivery produk ataupun makanan kita secara mereka beli online dideliverykan. Di sana ada nggak promosi-promosinya, banner-bannernya, iklan-iklannya di dalam platform delivery online tersebut? Ya ada tetap. Tapi memang itu bukan disebut platform marketing online, tapi platform delivery online. Nah, sekarang ada nih, gimana caranya kita mengintegrasikan dengan yang memang benar-benar marketing, itu adalah ya sosial media. Namanya kan sosial media marketing. Di sosial media itu sekarang ada namanya affiliate. Dan affiliate ini ternyata itu bisa digunakan buat kita-kita juga yang bisnisnya ini punya outlet, punya ruko, punya warung, punya resto dan cafe yang biasanya ada di platform delivery online. Ini tipe baru affiliate yang namanya affiliate-nya ini memang affiliate dari kuliner. Dan tidak terbatas di kuliner aja, tapi semua bisnis yang sifatnya offline punya lokasi, saya bilangnya bisnis berlokasi, itu bisa nih kolaborasi dengan tipe affiliate yang satu ini. Yang memang saya sendiri sebagai official agency TikTok dan Shopee juga, itu makin banyak membantu tipe-tipe bisnis yang bukan hanya
online store ataupun seller marketplace, tapi makin banyak saya menemukan beberapa bisnis berlokasi klinik, restoran, kafe. Kemarin juga ada yang sifatnya itu untuk di review itu ada atraksi, ataupun mereka yang punya event, ataupun mereka-mereka yang sebetulnya punya bisnis yang lokasinya offline seperti dokter ya, ataupun mereka-mereka yang seperti car wash ya, kemarin barber, salon, itu semua bisa menggunakan teknik ini yang sebelumnya ini nggak bisa diakses oleh banyak dari kita. Nah, tapi mungkin belum banyak yang tahu, dan itulah sebabnya kalau kamu menonton episode kita yang kali ini, mungkin kamu satu dari sekian banyak orang, nggak banyak yang tahu bahwa teknik ini itu sudah mulai ada di tahun ini dan bisa kamu manfaatkan untuk membuat bisnis kamu lebih maju lagi ke depannya. Nah, di sini ini ada memang setiap yang kita temui, yang saya juga biasanya kalau kita lagi ketemuan di cafe ataupun di restonya, ada beberapa keresahan ya yang dialami gitu. Jadi apa itu? Ya tadi, apakah harga saya itu kemahalan? Nah, karena kalau kita lihat dari platform dari free online, itu bener-bener kita disortir berdasarkan ada filter buat mensortirnya. Dan itu bikin kita tuh sebagai seorang pemilik usaha itu agak-agak tanda petik anak Gen Z zaman sekarang itu istilahnya adalah insecure. Kadang bahkan kita berpikir, ini apakah sebetulnya hargaku ini kemahalan ya? Tapi aku pengen memberikan yang terbaik buat customerku. Kamu pernah merasakan seperti ini? Tapi ada tuntutan untuk berkompetisi dengan harga yang mahal di sana, ada yang banyak yang murah-murah. Nah, inilah kenapa problemnya itu bukan di kualitas kamu, bukan juga di pikiran kita yang mengatakan apakah hargaku kemahalan. Tapi justru outlet kita sebagai merchant itu nggak kelihatan oleh banyak orang. Masalahnya bukan di kualitas produk dan harga, tapi di visibility. Apakah kita sebagai pemilik toko itu usaha kita kelihatan atau enggak? Nah, sekarang udah susah kalau misalnya kita sekedar upload ke GoFood, ShopeeFood, sama GrabFood tanpa kolaborasi dengan siapa-siapa, jualan sendirian ibaratnya ya. Nah, karena itu, promosi menggunakan yang akan kita bahas di episode kali ini dengan affiliate dan kreator itu sama pentingnya seperti kamu berpikir apakah makananku ini masih enak apa enggak untuk customerku. Itu sama pentingnya. Karena kalau kamu nggak bisa membuat tokomu terlihat, maka makananmu yang enak ini nggak akan bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan pada akhirnya, kamu akan mikir kenapa toko lainnya, merchant lainnya, harganya murah tapi kok rasanya nggak enak, kelihatan fotonya aja seperti itu, tapi kok bisa ya? Lebih laris, lebih laku, penjualannya statistiknya lebih besar dari tokoku. Nah, inilah sebabnya. Problemnya ada di visibility, keterlihatan dari outlet kita. Nah, saat ini saya ingin memberikan, biasanya ada beberapa yang saya sharingkan itu 3 ya, karena 3 itu kayaknya pas angkanya. Tapi karena ini penting sekali, maka saya akan berikan 5 langsung deh. Supaya mungkin dari 5 ini harapannya ada yang, kayaknya saya dapat insight nih, salah satu dari 5 ini yang kayaknya bisa langsung actionable, bisa saya terapkan. Nah, kita langsung masuk aja ya. Yang pertama adalah daftarkan outlet kita tadi yang kamu udah masukin tadi di GoFood, di ShopeeFood, dan di GrabFood. Ini nggak cukup. Kamu harus daftarkan ke program namanya program affiliate. Nah, kalau kebetulan saya kan seller mentor Shopee yang verified, yang resmi dari Shopee. Biasanya saya memang banyaknya ngebahas mengenai toko Shopee. Tapi tanpa banyak orang ketahui, kamu di ShopeeFood itu ada namanya program Shopee Affiliate Partner. Partner kita misalnya punya outlet kuliner di ShopeeFood, kamu tuh bisa ada partnernya yang bantu jualin produk-produk ataupun makanan-makanan kamu di toko ShopeeFood kamu. Nah, namanya adalah ShopeeFood Affiliates, yang sekarang kamu bisa akses. Bahkan kamu bisa kontak saya untuk nanti saya bantu untuk konekkan dengan para ShopeeFood Affiliates ini yang memang terdaftar sebagai ShopeeFood Affiliates. Nah, ini harus kamu buka programnya dari memang mendaftar di Shopee-nya ya. Lalu kedua, ini nggak hanya terbatas di Shopee aja. Sekarang hampir semua platform itu sudah ada yang namanya afiliator. Jadi contoh ya, di GoFood itu ada sekarang itu kan, kalau kamu ingat kemarin TikTok sempat tutup ya, dan TikTok itu dibeli sekarang ya, diakuisisi istilahnya ya oleh Tokopedia. Maka sekarang Tokopedia itu bergabung dengan GoTo dan mereka akhirnya menjadi TikTok Shop Tokopedia. Nah, di sini ini mulai ada afiliator yang disebut dengan TikTok Go atau affiliate, sebenarnya affiliate seperti makanan juga, yang dari platform TikTok ini dikonekkan langsung ke toko siapa? Ke toko kamu yang ada di GoFood.
Betapa dahsyatnya ini. Kalau sekarang kamu di dalam GoFood yang selama ini nggak kelihatan, kamu bisa bukan ngonten sendiri di TikTok, bukan. Tapi kamu bekerja sama dengan afiliator di TikTok yang udah biasa ngonten. Jadi bukan kita yang ngonten, karena kita ini harus fokusnya memang kontrol ke kualitas produk. Kita fokusnya memang harus fokus ke gimana caranya orang itu mau beli produk kita, nyobain makannya atau minumnya, rasanya enak, besok balik lagi. Itu adalah fokus pengusahanya atau pebisnisnya. Nah, ini adalah fokus untuk affiliate-nya. Mereka ini mempromokan untuk pertama kali nyicip produk kita. Nah, itulah sebabnya banyak dari mereka yang berhasil, itu mereka kolaborasi dengan afiliator-afiliator ini. Nah, kalau di TikTok Go juga kamu bisa kontak ke saya, karena saya di TikTok Official juga untuk sebagai agensi TikTok Official yang resmi dari TikTok dan sebagai TikTok Official Educator. Jadi channel-channel ini sebenarnya saya juga punya, misalnya kalau tokoku tapi belum punya program partnernya. Nah, nanti tinggal kontak saya di s.id/YosefAbbas. Nah, itu bisa dibantu untuk bukain juga. Tapi yang terpenting adalah kamu harus tahu dulu ada perubahan, saya bilangnya the great shift ya, perubahan besar di dunia kuliner ini dan di dunia bisnis berlokasi, yaitu nggak jualan sendirian tapi berkolaborasi dengan afiliator. Dan kalau kamu nggak ada fondasinya seperti ini, pastinya tahun 2025 dan ke depan akan jadi tahun yang sulit buat kita untuk mengembangkan bisnis kita, terutama kalau mau nyarinya dari online ya. Oke, langkah kedua, udah daftar tadi ya program affiliate. Kedua tuh aktifin. Jadi nanti akan ada cara buat mengaktifkannya supaya apa? Supaya pada akhirnya afiliator-afiliator atau kreator tersebut itu ya bisa ngelihat produk kita. Jadi ada caranya supaya afiliator ini bisa ngelihat produk kita. Dan mereka itu bukan seperti selebriti, artis yang ada tanda petik red card mahalnya gitu. Bukan, ini afiliator, kreator-kreator orang biasa seperti saya dan kamu dan banyak orang yang bukan artis itu bisa nyicipin produk kamu dan pada akhirnya dia share ke teman-temannya dan itu akan menjadi sumber penjualan di masa depannya buat kamu. Dan inilah yang disebut dengan afiliator. Jadi yang penting punya influence-nya itu nggak harus Indonesia, kecil aja. Dan itu yang kita akan ajak kolaborasi buat mengembangkan bisnis kamu sebagai affiliate. Lalu jangan lupa biasanya affiliate ini tuh butuh bahan juga ya. Jadi bahannya itu apa? Bahannya bisa dalam banyak bentuk. Contoh, kalau kamu mau kasih mereka visit ke tempatmu dan makan, itu bagus banget. Tapi kalaupun nggak bisa, itu juga ada caranya supaya kamu bisa kasih foto dan video ke mereka. Mereka akan ngontenin, di mix aja biasanya di video editor tuh kan bisa ya, di mix klip-klipnya. Itu aja udah bisa menambah exposure dari outlet kamu. Jadi ini benar-benar solusi yang bisa kamu gunakan, nggak perlu bayar kayak apa influencer reviewer yang malah bikin bisnis kuliner hancur gitu ya. Ini enggak, karena mereka tuh punya link affiliate dan mereka pengen jualan barang kamu. Tujuannya bukan untuk nge-review, untuk menjelekkan, tapi mereka mau jualan dan akhirnya mereka dapat komisi affiliate-nya. Ini yang powerful. Nah, selanjutnya kalau mereka udah jualan dengan link affiliate dari toko kamu tadi, ini berlaku buat kalau misalnya di Shopee Food Affiliate, mereka nanti keluar tuh linknya untuk si affiliate-nya. Di TikTok juga ada link yang bisa dipromosikan dan link ini nanti masuknya ke toko kamu juga. Kamu tuh bisa pantau berapa yang dari affiliate di Shopee kamu, berapa yang dari affiliate kamu di TikTok, kelihatan semuanya, transparan, sehingga kamu bisa apa? Ngajakin mereka kolaborasi lebih lanjut. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Dan langkah terakhir, kalau mereka ternyata bagus penjualannya, diajakin. Bisa jadi kamu akan boosting konten mereka lebih lanjut. Jadi kamu berikan budget ads. Atau kamu ajakin kolaborasi lebih lanjut, misalnya buat satu SKU produk makanan baru yang mungkin juga minuman yang simple, barengan sama mereka karena mereka penjualannya bagus. Itu bisa kamu lakukan. Nah, 5 langkah ini harapan saya bisa jadi membuka kita pada jaringan affiliate yang luas di bisnis berlokasi dan bukan di e-commerce ya. Sekali lagi ya, ini bisnis berlokasi karena saat ini sejujurnya di dalam RKP sendiri sudah banyak outlet kuliner yang dapat orderan dari link kreator di Shopee Food Affiliate dan juga di TikTok Affiliate. Dari TikTok, dari Instagram, dari Shopee, dan juga dari GoFood. Nah, jadi tujuan saya adalah mengingatkan kembali, kalau sekarang kamu sudah upload dan sepi, berhenti untuk promosi sendirian aja, karena itu capek jualan sendirian. Itu tandanya kamu butuh sistem, bukan sekedar
berposting lebih banyak di platform tersebut. Affiliate ini sistem yang bikin kamu tuh nggak harus jualan sendiri. Produkmu ya tetap jadi milik kamu. Kalau mereka bisa jualan, produkmu yang akan nambah reviewnya, bukan mereka. Tapi kamu punya partner dalam berpromosi. Itulah dia cara jualan era sekarang, bukan sendirian tapi kolaborasi. Dan terakhir, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef Abbas, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.